tos. Oh ya kan. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hikmah ke-11. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Kuburlah olehmu keadaanmu. Keadaan itu sanes keadaannya, tapi keayaan itu. Kondisi. Bukan kondisi, bukan keadaan kondisi, tapi keberadaan kita, wujud kita. Ya, kuburlah olehmu kewujudanmu, keadaanmu. Ini bukan perintah keberadaan. Bukan keberadaan sebetulnya itu, keadaan. Sanes merintah mayahan maneh. Sanes merintah ke ruang kerepes, bukan ya. Gitu. Jadi apa ya? Adamu lah begitu. Eksistensi. Dia eksistensi. Ini aku ya ini. Kuburlah olehmu eksistensimu fi ardil khumuli, di dalam tanah kehinaan. Fi ardil khumuli, di dalam tanah kehinaan. Itu di dalam kehinaan yang seperti tanah. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Karena perkara yang tumbuh yang belum pernah ditanam, dia tidak akan sempurna buahnya. Nah, jadi kita belajar dulu dari hukum alam ya. Hukum adi. Biasanya sesuatu itu kalau dia tidak ditanam, jadi kita punya benih nih, atau kita punya biji lah, langsung aja dibuang tuh. Itu gak ditanam. Nah, itu kan dia tumbuh. Tapi tumbuhnya tidak akan sempurna. Iya kan? Dia kalau misalkan tumbuh jadi pun dia tidak akan jadi pohon yang sempurna. Bagaimana supaya jadi pohon yang sempurna itu? Gali dulu tanah yang dalam. Ya, secukupnya begitu. Setelah itu baru dia masukkan, baru dikubur. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Dan dia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan akan berbuah dengan buah yang bagus, yang lebat. Nah, ini taswir ya, tamsil, permisalan seperti adanya seperti eksistensi manusia. Manusia itu kalau dia belum pernah berada di dalam kehinaan, maka dia tidak akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah dengan lebat begitu kira-kiranya. Nah, menafsirkan hikmah ke-10 dari 11 ya. Menafsirkan hikmah ke-11 dari Ibnu Athaillah ini, dia banyak cara untuk menafsirkannya. Kalau buat orang-orang yang suka belajar, kira-kiranya begini, jangan dulu mau jabatan tinggi begitu. Jangan dulu mau kemasyhuran. Belajar dulu yang betul. Sekarang baru aja hafal Quran udah mau masyhur gitu, jangan. Baru aja tahu alfiyah udah mau masyhur, jangan. Tapi belajar aja dulu yang bagus. Nah, nanti kalau sudah waktunya kamu muncul, kamu akan muncul begitu. Ini buat orang yang dia suka dipupuk untuk menjadi ulama. Ya, untuk menjadi ulama. Untuk menjadi ulama itu jangan kamu mau cepat-cepat terkenal. Jangan mau cepat-cepat masyhur. Ya, sudah, belajar saja dulu yang bagus. Belajar dulu yang bagus, orang-orang udah terkenal nih, kamu jangan kepanasan udah. Biarin aja orang-orang terkenal, biarin. Karena orang terkenal itu dia udah enggak punya waktu untuk belajar. Ya. Makanya suatu saat itu dia pasti akan kelihatan kekurangan ilmunya, itu akan kelihatan. Nah, kamu belajar aja terus, nanti suatu waktu kamu akan masyhur sendiri gitu lah kira-kiranya. Ini buat santri, ya. Jadi nggak boleh tuh ikut-ikutan kayak ada acara di TPI dulu tuh. Dai Hafiz Indonesia nggak boleh ikutan itu. Ya, biarkan aja dia hafal Quran, biarin. Orang-orang udah pada tampil, kamu jangan dulu tampil. Udah biarin. Oh, nanti ada yang bukan KDI ya, KDI makan dangdutnya. Awas.
Ayo nu sahur Indosiar ya. Akademi sahur Indosiar. Enggak boleh ikutan begitu. Jangan, belajar aja dulu yang bagus. Nanti suatu saat kamu akan tumbuh. Nah, cuman kalau buat kita kayaknya nggak relevan begitu. Karena banyak dari kita itu yang bukan santri cara memahaminya. Jadi cara memahaminya bagaimana? Caranya begini. Kita itu suka buru-buru di dalam mencari posisi di sisi Allah. Suka buru-buru. Ingin cepat-cepat doa diijabah. Ingin cepat-cepat diakui oleh Allah sebagai orang soleh. Ya Allah, saya ini kan cobaan sudah banyak, sholat geus leubeut cik urang teh nya. Sedekah udah banyak. Masa saya belum diangkat jadi wali juga sih? Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, di dalam diijabah doa, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Di dalam diri ingin cepat-cepat sempurna. Ya, karena kita kan berproses, sudah jalani saja prosesnya. Ya, proses ilmu yang kita dapatkan kita jalani, proses amal yang kita laksanakan kita jalani. Jangan cepat-cepat mau jadi wali gitu. Jangan cepat-cepat mau jadi wali. Zikir berapa? 10.000 sehari. Ustaz, kalau 10.000 sehari itu kira-kira jadi walinya berapa lama? 3 tahun. Saya pengen bulan depan jadi wali, Ustaz. Gimana ceritanya? Kamu mah gitu. Udah jangan ya. Kita santai saja, jangan mau cepat-cepat. Jangan mau cepat-cepat umur 30 udah mau jadi wakil presiden, itu gimana ceritanya? Jangan cepat-cepat ya. Jangan cepat-cepat. Sampai aturan ini dirubah itu jangan, belajar aja dulu, belajar dulu jadi RT, belajar dulu jadi RW. Belajar nanti udah jadi presiden, waktunya jadi presiden bener itu. Dia udah punya pengalaman banyak. Kalau masih muda, kamu udah mau udah mau langsung tinggi, masih muda ini, itu nggak bakal benar begitu. Loncat. Akhirnya kalau berbuah pun buahnya tidak akan bagus, tidak akan lebat, dia akan mudah goyang begitu. Nah, jadi proses ini dinikmati saja. Nah, itu kalau buat kita itu lebih relevan begitu ya. Nah, bagaimana ini? Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Thumma dzakara radhiyallahu ta'ala anhu ma yu'ayyinu 'ala al-ikhlasi wa yuhassiluhu biqoulihi idfin wujudaka fi ardil khumul ai fil khumul wa huwa adamus syahrati asyabih bil ardi. Jadi maksudnya kuburlah eksistensimu itu apa? Jangan mau masyhur dulu. Ya, nggak boleh tuh upload Facebook, upload YouTube tuh nggak boleh. Jangan dulu udah. Udah belajar dulu yang bagus gitu. Waktunya udah kurang. Kalau udah emang kemarin saya ngobrol itu sama temen. Lah kalau bisa mah nggak usah lah gini-gini tuh Pak. Masuk YouTube tuh kalau bisa mah nggak usah. Kenapa? Udah kerasa nggak worth it gitu. Waktu yang kita korbankan untuk itu dan waktu belajar yang kita tinggalkan untuk itu nggak worth it. Terus dia bilang gini, ya kalau udah menghasilkan kan worth it aja kan. Maksudnya kalau udah menghasilkan kan ya. Saya bilang meskipun udah punya penghasilan, mau dibayar berapa tuh waktu luang buat belajar itu? Ya, mau dapat berapapun nggak bakalan sebanding, nggak akan sebanding. Karena kita langsung kehilangan waktu 8 jam sehari misalkan, langsung kehilangan waktu 6 jam sehari yang biasanya itu bisa kita pakai buat buat belajar, itu hilang begitu. Nah, jadi kalau di dunia pekerjaan itu udah tingkatkan skill, ya perbanyak sertifikat. Wala jangan cepet-cepet mau jadi bos gitu, ya santai aja, ya kompetensinya sih bagus. Nanti kalau sudah waktunya, karena yang namanya skill itu Pak Haji, dia akan dibutuhkan dengan sendirinya. Ya, itu di dalam segala lini itu. Ya, skill itu dia jadi kalau bahasanya Mario Teguh sekarang kan udah nggak laku ya Mario Teguh itu. Cuman kalau dulu bahasanya Mario Teguh itu pantaskan diri. Ya, jadi memantaskan diri. Karena suatu saat pasti dibutuhkan. Ya. Nah sekarang kalau misalkan taruhlah ya hukum alam kan, presiden itu kalau dia memang nggak bisa ngelola negara, dia akan turun dengan sendirinya. Ya, kalau emang dia nggak bisa mengelola negara, jadi harus
Tapi kalau misalkan dia punya kompetensi, ya akhirnya akan dibutuhkan begitu Iya. pada suatu saat. Nah, dicari. Jadi syuhroh, kemasyhuran ini jangan dicari. Wa dafnu wujudi kafihi alla tata'ato asbab syuhrah bi an tu'ridha nafsaka lil manasibi wa ghairiha mimma fihi as-saitu. Bagaimana caranya menenggelamkan diri di dalam humul, di dalam kerendahan itu? Jangan mencari sebab-sebab kemasyhuran. Jangan cari-cari sebab-sebab kemasyhuran. Rekam sendiri, edit sendiri, upload sendiri, tonton sendiri, di like sendiri. Ngapain? Mudah-mudahan besok viral. Ngapain kayak gitu itu? Jangan cari-cari sebab kemasyhuran. Nanti kalau udah waktunya masyhur ya masyhur gitu. Ya, kalau nggak sampai masyhur ya biarin mati sama yang orang masyhur mati. Orang nggak masyhur pun mati juga gitu. Fa in salakta tariqa ba'da syuhratik fal wajibu 'alaika at-tawaddu' wa alla tara li nafsika maqaman. Gimana kalau denger hikamnya telat nih? Oh, saya kan udah masyhur nih. Baru denger nih hikam. Gimana caranya? Nah, caranya itu kamu harus tawadhu dan jangan melihat bahwa dirimu ini punya makom. Jadi kalau bahasa saya itu kita harus merasa merampas makomnya orang lain. Coba nih, orang bodoh masyhur. Orang alim tidak masyhur. Harusnya yang masyhur siapa? Yang alim. Cuman karena saya ini dari awal sudah cari-cari kemasyhuran, makanya saya yang jadi masyhur. Yang alim jadi nggak masyhur. Berarti kan hakikatuhu saya itu mencuri makomnya dia di hadapan orang itu. Nah, jadi kita harus punya rasa seperti itu. Ya. Kalau bukan harus merasa mengambil hak orang lain gitu. Wala taro ma anta fihi minal manasib wa ghairiha syai'an aziman, dan jangan sampai melihat bahwa kemasyhuran yang ada pada dirimu itu adalah sesuatu yang besar. Bal taro annal khairu fi tarkihi, tapi lihatlah bahwa yang lebih baik itu meninggalkan kemasyhuran itu. Lakin la tatrukhu illa bi isyarati ustadzika au bi idzni ilahika. Tapi jangan sampai enggak mau dipanggil pengajian. Gara-gara udah denger hikam nih udah masyhur, besok ada undangan pengajian ditinggalkan. Saya udah tobat dari kemasyhuran. Langsung nih drastis langsung menolak undangan, nggak upload video 3 tahun. Ini Ustadz kemana ya hilang? Jangan juga. Uzlah nggak boleh karena udah tanggung masyhur. Udah tanggung masyhur. Jadi kalau misalkan udah dapat jabatan, nanti Gibran itu udah denger hikam, oh saya turun jadi wakil presiden, jangan. Udah kasihan, itu udah hasil kerja pamanmu itu. Itu udah hasil kerja paman kamu, udah jangan. Nanti banyak yang sakit hati ya. Udah hasil kerja bapak kamu, udah hasil kerja paman kamu gitu. Secara bahaya jadi upload banyak. Ada berani. Udah jangan itu, jangan turun dari wakil presiden. Udah terusin aja di situ. Kecuali kalau kamu dikasih izin sama gurumu, kalau punya guru. Saya izin dulu guru saya ini udah mau berhenti upload YouTube Loh kenapa? Ya karena kata hikam gak boleh masyhur. Nanti kalau kamu berhenti AdSense gak masuk amplopnya sama saya. Amplop dari wae cekurun nanti gitu. Ya nanti kalau kata ustadznya itu silahkan berhenti, boleh. Kalau kata ustadznya jangan, kata gurunya jangan. Atau dengan izin Tuhan, istikharah. Ya istikharah. Kalau cara syariat begitu. Kalau caranya sufiah itu bil isyarah. Ya dengan isyarat. Tsumma daraba lidzalika mathalan biqaulihi famana bata minal hubbi mimma lam yudfan lam yatimma natajuhu. La yatimmu natajuhu bal yakhruju dha'ifan musfiran la yantafi'u bihil intifa'ut tammu. Nah, kemudian dipermisalkanlah orang yang sudah masyhur sebelum waktunya itu seperti pohon yang mana benihnya itu tidak ditanam secara sempurna.
Jadi akhirnya tidak bisa diambil manfaatnya secara sempurna. Wa idza lam yanbut wa idza lam yanbat fal ghalibu ayyal taqitahu ta'iru. Dan apabila dia tidak bertumbuh, maka biasanya itu dia dimakan oleh burung. Jadi nggak ada sama sekali, udah nggak ada faedahnya sama sekali gitu. Ya, jadi kemasyhurannya pun tidak menjadikan apa-apa. Masyhur itu bagus kalau kita memang punya kualitas. Kalau kita nggak punya kualitas terus masyhur, malah membodohi orang lain. Ya, dulu ada dokter terkenal namanya Dokter Hombing. Masih ada nggak sih Dokter Hombing itu? Tapi tahu kan Pak Haji, pernah dengar ya? Tahu kan Dokter Hombing? Itu ahli herbal. Wah, itu bagus dokter tuh karena dia punya kapasitas. Punya kapasitas, masyhur, dikenal orang. Ya, jadi orang nggak perlu obat kimia. Eksperimen dulu nggak usah. Ya, nggak usah eksperimen dulu. Ya kan manfaatnya besar buat orang. Nah, kalau tiba-tiba saya masyhur sebagai dokter gimana? Besok nih. Saya masyhur sebagai dokter. Kemudian omongan saya didengerin orang. Ya, bahaya. Kamu kalau misalkan ada sakit ada sakit hati dan sakit kepala, itu obatnya mudah. Apa? Obat asma sama obat sakit kepala. Panadol sama apa itu? Obat asma teh? Apa namanya tuh? Neonapasin. Padahal gampang. Panadol plus neonapasin. Pingsan. Langsung pingsan. Kok orang didengerin lah pingsan. Iya kan? Makanya di dalam perkara duniawiyah itu mengambil makom orang itu susah. Kenapa? Karena efeknya langsung terjadi. Mana ada dokter palsu masyhur itu? Ada nggak? Dokter palsu masyhur? Nggak ada. Emang nggak bakalan ada. Langsung ketemu, langsung ketahuan dia palsu dokternya. Masyhur PJWK-nya maksudnya. Hah? Ya dokter palsu gitu ya. Dokter palsu terkenal gitu. Ini dokter palsu tapi terkenal, diikutin. Omongannya ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena efeknya langsung ketahuan kalau dia ngomong tanpa ilmu. Kayak tadi sakit hati sama sakit kepala. Kamu kenapa? Diputusin. Neonapasin. Kamu kenapa gak punya duit? Panadol. Tuh. Gimana ini ceritanya ya? Ada nggak? Nggak bakal ketemu. Karena itu kalau misalkan sampai kejadian langsung ketahuan. Mulai nih ahli ekonomi palsu mulai ada. Ada langsung mulai itu ketahuan. Dia ngasih ngasih advice tentang ekonomi. Kenapa kok masyhur orang kayak gini ada? Karena efeknya itu baru terasa 3 tahun 4 tahun kemudian. Makanya ada orang-orang yang kayak gini tuh, ya. Oh, beli properti beli anu gitu. Udah 3 tahun 4 tahun kok nggak ada hasil. Baru ketahuan tuh, ya. Nah, ada. Yang lebih banyak lagi apa? Ustadz palsu. Itu lebih banyak lagi. Kenapa? Karena tatkala ilmunya salah, itu ketahuannya nanti udah mati. Bahaya itu, makanya sampai mati nggak ketahuan Ustadz palsu mah. Ya, kayak bener aja terus. Dan orang yang mengikutinya pun sampai mati baru tahu. Makanya orang yang ikut Syiah terus sampai mati. Ya, orang yang ikut Ahmadiyah terus sampai mati. Orang yang ikut Muhammadiyah terus sampai mati. Orang yang ikut NU terus sampai mati. Nah pun kalau ada yang salah, emang nggak bakal ketahuan. Baru ketahuan kalau sudah mati. Nah, makanya yang paling banyak itu sekarang apa? Ustadz palsu. Itu udah yang paling banyak. Udah mah palsu, masyhur ayo. Jadi pada akhirnya nggak ada manfaat juga. Ngapain masyhur? Kalau palsu, ya kenapa palsu? Ya salah sendiri kok. Baru hafalnya Al-Quran udah mau jadi ustadz. Baru hafalnya Alfiyah udah mau jadi ustadz. Ya salahnya sendiri. Gitu. Dan orang-orang itu nggak bisa mendiagnosa dirinya sendiri. Asal tahu ini ustadz diikutin, asal tahu ini ustadz diikutin. Nggak bisa mendiagnosa dirinya sendiri. Dan kalaupun salah baru tahu kesalahannya kalau udah mati, nggak bisa balik lagi. Gitu. Makanya kemasyhuran ini nggak usah dicari. Ngapain kemasyhuran? Dicari. Kalau emang orang ini maunya apa?
maunya maslahat. Iya kan? Kalau memang maunya maslahat. Kalau memang maunya maslahat, udah nggak usah pengen masyhur. Belajar aja yang bener. Gitu. Satu waktu kalau misalkan dikasih syuhrah, dikasih kemasyhuran, dia akan masyhur. Kalau tidak dikasih kemasyhuran, ya udah mati. Jangan sakit hati. Wong akhirnya di akhirat itu nggak jadi manfaat juga kemasyhuran. Ya, kecuali kalau ilmunya bermanfaat, ilmunya betul dan bermanfaat. Wa kadzalika asaliku wa idza ta'ata asbabasy syahwati fi bidayatihi qul qilla ay yaflaha fi nihayatihi. Demikian pula orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup itu apa? Kalau tujuan hidup kita itu adalah Allah, maka syahwat ini kita harus diputus. Ya, jika dari awalnya syahwat ini diikuti, maka akhirnya pun tidak akan sampai. Ya, gak bakal sampai kepada Allah. Akhirnya itu. Wah, jadi kalau misalkan gini ya, kalau ditanya nih, mau nggak sukses misalkan kerja, mau. Buat apa? Biar banyak uang. Emang kalau banyak uang mau ngapain? Ingin membahagiakan orang tua. Bagus nggak itu? Bagus aja ya. Nanti ada kayak gini. Mau nggak jadi wali? Mau. Kenapa? Pengen sukses. Biar banyak duit. Emangnya kalau banyak duit mau ngapain? Mau membahagiakan orang tua. Maka jadi ini kan cuman masalah apa ya? Ini kan preferensi jalan hidup kan, Pak Haji. Ya kan? Ya akhirnya kalau tujuannya sama, ya ngapain jadi wali juga. Jadi ibadah itu jangan sampai engkau jadikan sebagai wasilah untuk menuju kesuksesan. Karena kalau mau jadi sukses dalam pengertian banyak duit gitu, tinggi jabatan, kerja aja yang bener udah. Logikanya kan seperti itu. Ya, jadi jangan gimana? Mukanya dagang. Ya itu mukanya ya dagang begitu. Ya, jangan pakai doa. Mukanya kok maksud pakai doa, pakai ibadah begitu. Jadi ibadah ini dijadikan jalan ke sana. Ya, kamu kenapa kok sholat duhanya rajin? Oh saya ini pengen naik jabatan. Kok begitu pola pikirnya itu? Quran tadi musyrik yang tadi itu musyrik agrod sebetulnya itu musyrik agrod. Jadi pisahkan antara dunia ini. Kita masih bisa bilang wajar kalau orang itu pengen jabatan tinggi, pengen sukses di dalam berdagang, pengen cepat di dalam karir supaya banyak uang, supaya bisa membahagiakan orang tua. Itu mulia nggak? Mulia dan jalannya udah bener begitu. Tapi kalau pakai jalan sholat itu jalannya salah. Tujuannya memang mulia, jalannya udah salah. Ya, ingin membahagiakan orang tua dengan cara apa? Banyak tahajud. Kamu tahajud itu kalau pagi ngantuk ya ngantuk. Nah terus ya tidur saya. Udah kolot kan berak jaga gitu keheula tuh. Sare penting tahajud gitu nya. Ke masjid getol gawe henteu da angker we sebel gitu. Ya, jadi ala kulli halin gimana ya? Jangan sampai salah jalan begitu. Jangan sampai salah jalan. Nah, kalau misalkan maunya ke Allah, jangan sampai mau ke Allah ini pada akhirnya tujuannya tadi malah ingin dunia begitu. Kalau ingin ke Allah semua syahwat harus dihilangkan. Harus ditekan, harus diputus. Ya, semua syahwat harus diputus. Yang tidak diputus itu kebutuhan nanti. Kalau syahwatnya harus diputus. Karena kalau dari awalnya dia itu menggapai kemasyhuran, menggapai makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi syahwatnya, ya, akhirnya pun nanti nggak bakal sampai ke Allah, sampainya kemana? Ke syahwatnya. Ya, sampainya ke syahwatnya. Gitu. Jadi akhirnya nanti kalaupun sampai, kita kan ada kekuatan doa, oke lah. Jadi kamu itu pengen apa? Pengen kaya? Caranya gimana? Salat duha, salat tahajud, oke. Mungkin nggak? Mungkin. Allah Maha Kuasa kok. Ya kan? Pada akhirnya nanti kalau berhasil dia, nggak tahu gimana caranya lah itu. Cuman karena banyak zikir gitu ya, karena banyak Karena banyak sholat, banyak tahajud. Nggak tahu gimana caranya dia jadi kaya. Nah nggak kebayang juga gimana caranya. Cuman ya kalau misalkan ya, namanya miliknya, misalkan di tengah jalan kata para Lamborghini gitu,
Orang yang ngasih duit damai 5 miliar kan selesai sebenarnya. Jadi ini hasil kerja berapa tahun gitu 5 miliar langsung geplok. Ya. Gelis deh. Nah itu bogoheun Pak juga di film. Tapi betul ada Pak Haji, ada. Abi ya lah disebutkan wargi gitunya. Jadi dia itu dulunya itu kerjaannya apa? Kerjaannya itu mandiin bis. Ya, bisa nih mandiin bis. Cuma orangnya itu ya gitu, soleh gitu ya. Soleh amanah. Sampai yang punya PO-nya itu punya anak perempuan bogoheun. Ya, bogoheun ditikah Pak Haji. Ditikah. Ya, beungar lah. Ya. Iya. Jadi ujung-ujung buka PO. Kan lucu kan. Lucu. Jadi hasil tuh itu hasil. Cuman kalau misalkan coba kalau itu yang jadi tujuannya tina soleh lalu tadi kan. Terus dia lamun terus inu kesolehanana tujuannya apa? Udah tercapai, jadi nggak ada tujuan akhirnya. Ya, Dapatnya itu kotan. Makanya kalau dari awalnya dia suluknya untuk syahwatnya, kalaupun dapat, akhirnya yang dapat apa? Ya, Syahwatnya yang dapat. Tapi kan kalau maunya ke Allah, lah kamu ngapain kok banyak sholat, banyak saum? Ya ngapain dah? Atau kita mah disuruh sama Allah? Ya bukan karena apa-apa ya, memang disuruh sama Allah. Ya perintah Allah udah. Banyak saum, banyak sholat itu. Nah terus nanti di tengah jalan ketabrak Lamborghini. Kan gak bakal ada pikiran gara-gara sholat kita kan terus aja dari awalnya juga. Emang dari awalnya bukan gara-gara pengen ditabrak sama Lamborghini. Pengen, pada ditabrak udah besoknya saum lagi, puasa lagi. Gitu. Makanya kalau misalkan dari awalnya tujuannya Allah, insya Allah dapatnya Allah. Kalau dari awalnya itu tujuannya apa? Syahwat. Dapatnya juga apa? Syahwatnya. Itu pun kalau beruntung. Kalau nggak beruntung ya ditabrak Gojek. Urang teh rek muda geus kabur teh. Malah tanggung jawab, komo dilebihan mah. Ya urangna nombok. Pikir-pikir cenah geuning salat duha teh kalah kieu. Tuh kan jadi kitu. Ya, jadi suudzon akhirnya. Makanya kalau mau suluk ke Allah itu nanti semua gorot harus ditinggalkan. Allah aja begitu. Semua gorot dan semua apa? Semua tujuan selain Allah. Kalau memang berjalannya mau ke Allah. Cuman apa nggak boleh kita itu misalkan sekarang memperlancar perkara dengan sholat, dengan zikir. Bukan nggak boleh itu, dianjurkan. Dianjurkan, ya. Bukan. Nah gitu, dianjur. Makanya beda urusan gitu. Kalau udah mau sama Allah beda lagi. Gitu. Fala yantafi'u bi. Wa mana tadi? Wa bi qadri tahaqquqihi bi wasfil khumul yatahaqqaqu lahu maqamul ikhlas. Famamniun amruhu fil ibtida' 'alal firari minal khalqi. Tuh coba. Kalau dari awalnya nih ustad ya. Bukan ustad lah, dia orang ngaji terus. Ngajinya terus tapi enggak jadi ustad. Coba. Santri terus. Saya itu suka gini Pak Haji. Iya, saya itu suka gini sama jamaah itu coba ya. Mereka tuh ngaji loh tiap malam nih. Latifah ini ngaji tiap malam. Ke mana? Ke jadi ustazah. Jadi ustazah. Di Kang Atep nih ngaji tiap malam juga. Yang masangin kamera ini kan Kang Atep. Saya dulu pernah ngimpi Pak Haji. Jadi pernah ngimpi itu saya ngaji ya yang jadi pengurus sound systemnya tuh Kang Atep. Itu sebelum ada YouTube nih. Iya kan? Akhirnya lu lurus. Apa benerin kamera itu. Ternyata nyata ya. Apa? Nyata. Abi pernah ngobrol banyak. Ya wakil jadi kenyataan. Nah ini kan orang kan ngaji tiap malam aja. Tiap malam. Kan kalau saya ngaji itu tiap malam, ya wajar lah saya ustadznya. Iya kan? Saya itu banyak gorod. Banyak gorod itu banyak tujuan. Jadi kalau orang ngelihat saya ataupun saya sendiri lah kira-kiranya itu. Alasan saya untuk ngaji itu banyak alasannya. Oh iya, gorod alasan, motivasi di belakangnya. Ya banyak kemungkinan. Apa sih? Ustaz kok rajin-rajin teuing naon ngaji? Itu banyak motivasinya. Dan saya tahu motivasi saya itu apa. Tapi mungkin motivasinya itu pengen dikasih duit mungkin. Ingin dihargai sama orang lain mungkin. Ya, tambah kesel pegawaian mungkin. Ini banyak sekali kemungkinan motivasi. Karena saya ustadznya begitu.
Nah, sekarang yang ngaji-ngaji itu jauh-jauh Pak Haji. Dari Cibatu. Ada tuh dari Cibatu. Dari mana tuh? Wanaraja. Karangpawitan. Dari mana Burita teh? Burita. Masa Burida? Banyu Resmi. Itu ngaji Pak Haji ke majelis. Yang siang ada, yang malam ada gitu. Itu saya enggak pulang jam 11 pulang. Yang sejalan itu ya sejalan. Ada suami istri gitu. Cuman intinya gini. Mereka itu lo tahu, serajin apapun ngaji gak bakal jadi ustad. Udah telat. Masalahnya bukan di masalah ilmunya yang telat, bukan. Orang kalau udah terkenal A, itu mau robah jadi B susah. Di situ. Jadi bukan masalah jadi ustadznya, ini bukan ilmunya nggak ada kata telat ilmunya. Cuman orang ya kalau misalkan saya udah terkenal misalkan tukang cukur rambut, terus saya ngaji tiap hari, yang mana di tempat saya ada ustadz yang ustadz itu cuma pesantren 6 tahun, saya udah ngaji 12 tahun, otomatis ilmunya saya lebih tinggi lah. Tetap tukang cukur. Nggak bakal jadi tiba-tiba jadi ustadz, enggak. Dan di masyarakat itu emang kayak gitu. Karena ilmu nggak dilihat. Pertama kali kenalnya apa? Itu sampai mati. Kok Angga cukur? Jadi Angga cukur, bukan Ustadz Angga jadinya itu. Ya, karena cukur sugi. Karena emang dari awalnya terkenalnya udah kayak gitu. Nah, saya suka bilang gini. Saya itu suka apa? Suka iri. Suka iri sama apa? Sama keikhlasan jamaah. Karena ngajinya itu nggak ada gorod apa-apa. Coba mau apa Pak Haji? Ngaji tiap hari ke majelis sampai malam. Dan itu istiqomah selama 6 tahun. Mau ngapain? Mereka udah tahu kok nggak bakal jadi ustadz. Mau jadi apa? Yang pengen selamat punya. Quran itu aja, cuman mau tahu yang bener itu apa. Cuman mau tahu itu, jadi kan teruji itu kan yang dinamakan tadi tuh dikubur di dalam tanah kehinaan. Dalam pengertian dikubur dalam tanah kehinaan itu apa ya? Ya tadi tidak ada kemasyhuran. Jadi itu ibarat santri sanawiyah, santri aliyah gitu. Jadi murni teruji gak keikhlasannya? Teruji. Kalau saya teruji gak keikhlasannya? Enggak, saya mah gak teruji, Pak Haji. Kalau begini, kalau mau saya teruji keikhlasannya itu, jangan di amplop 10 tahun. Baru bakal teruji. Ya. Baru bakal teruji itu apanya? Keikhlasannya. Lah sekarang kalau misalkan ngaji ke majelis terus orang-orang saya datang orang-orang berdiri, iya kan? Salaman. Terus saya masuk di majelis kopi udah siap. Gorengan udah siap. Tinggal makan, saya sakit ditengok. Kan ada manzilah di hati-hati orang itu kan. Saya itu. Ya siapa yang enggak betah? Ya betah lah sampai mati ya. Ayo ngaji kayak gini ya betah lah saya. Teruji gak keikhlasannya? Enggak teruji. Kalau mau teruji keikhlasannya gimana? Ya udah saya masuk ke majelis yang ngaji abah doang sendiri. Ngaji apa? 2 eta istiqomah 10 tahun. Itu baru teruji itu. Enggak apa? Ini udah tua banget. Gak sepuhnya ngertiin tuh. Maskot itu mah udah. Saya masuk majelis abah deh, masuk majelis abah deh. 10 tahun aja gitu. Nggak berhenti saya. Baru. Kalau yang sampai malam ya. Kalau sampai malam Latifah. Kalau yang sampai jam 9-an ada beberapa sampai jam 9 malam. Nah itu jadi teruji Pak Haji. Ya kalau jamaah itu udah 6 tahun loh ngajinya itu tiap malam gitu terus. Nah itu teruji keikhlasannya. Makanya masyhur ini jangan mau ada lah. Karena kalau udah masyhur susah ngetesnya.
Lah saya ini kalau misalkan mau tahu kadar keikhlasan saya kapan? Udah mati, Pak Haji. Baru saya tahu. Iya. Nanti kalau saya udah mati, baru tahu kadar keikhlasan. Terus ditakonan. Ini kalari apa jamaah-jamaah udah kelihatan dari sekarang. Mau ngapain lagi gitu. Enggak ngambil keuntungan duniawiyah sama sekali. Enggak ada keuntungan duniawiyahnya. Gitu. Ala kulli halin. Dan kalau misalkan nanti sayanya yang udah terkenal, kan ada yang bagian manajer aja. Beda ceritanya itu. Kalau nanti udah terkenal beda ceritanya. Beda deh urusan lalu bagian make up. Kalau udah urusan sama duit gede, guys lain dari urusan anak gitu. Kalau kayak gini mah susah. Jadi kalau misalkan kita memang tulus ikhlas, ya mau ke Allah Subhanahu Wa Taala, kemasyhuran ini mending nggak ada sama sekali begitu. Dan dia teruji. Dan kalau misalkan nanti dia sudah teruji sudah teruji kemasyhurannya, kemudian suatu saat dia sudah teruji keikhlasannya, kemudian dia suatu saat diuji dengan kemasyhuran, bakal tetap ikhlas. Ya masa misalkan engke tiba-tiba misalkannya ngaji ya masyhur lah gitu. Kan kalau ustadz itu kalau udah masyhur Pak Haji, tarif depan tuh kira-kiranya. Ya maksudnya tarif itu kira-kira saya tahu itu beberapa ustadz itu sekali ngulem pengajian itu ada yang 12 juta, ada yang 24 juta sekali ngaji itu. Dan itu sehari bisa 3 majelis. Sehari bisa 3 majelis itu. Itu kalau misalkan ayunannya kecil, namanya 10 juta gitu. Dan 10 juta saya teman-teman udah ada yang kayak gitu. 10 juta sekali manggung gitu. Sehari bisa 3 panggung, apalagi bulan-bulan kayak gini Muharram. Oh ya. Itu. Ya, itu bisa 30 juta sehari, Pak Haji. Piraku nyupiranana atuh henteu 10 juta wae mah sabulan. Baripan nyupiran mah apal kapan lebahna. Pemegang segala rahasia Ustaz. Ya, pemegang kartu as itu. Ya. Kan piraku, iya maksudnya masa kita mau bilang kamu mah gak ikhlas, masa udah teruji keikhlasannya kok. Lah ustadznya ini kapan teruji keikhlasannya? Susah. Begitu. Makanya dulu ini pernah ada. Ini masalah hikmah aja lah ya cukup. Ada kisah nih, Muhajirin itu kan orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Yeah. Muhajirin itu. Orang Ansor itu kan yang menerima kan. Yeah. Nah, waktu Rasulullah SAW itu futuh Mekah, itu kan dapat ghanimah banyak. Itu yang dapat paling banyak siapa? Orang-orang Mekah. Padahal orang-orang Muhajirin itu dulu yang sama Rasulullah SAW itu meninggalkan rumah, meninggalkan tanah, meninggalkan keluarga di Mekah, ikut sama Rasulullah membangun peradaban. Tatkala dapat harta yang dikasih kok malah orang Mekah yang baru masuk Islam. Tapi nggak ada satu orang pun yang protes. Abu Hurairah misalkan gitu ya. Abu Hurairah kan yang dari Madinah ya. Muhajirin itu kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nggak ada yang protes. Yang dikasih banyak tuh malah kayak Abu Sufyan gitu dikasih banyak. Yang baru Islam kemarin. Nggak ada yang protes. Yang protes-protesnya itu orang yang muda-mudanya. Cuman dalam pengertian begini. Ya Rasulullah itu sudah teruji keikhlasan mereka itu. Dan tidak akan menjadi sakit hati bagi mereka itu. Kalau nggak dapat apa-apa, itu bakal emang dari awalnya juga udah ikhlas. Kalau terus sekarang saya nggak dapat bagian unta, nggak dapat bagian sapi, lah urusan saya apa? Kata mereka dari awalnya juga saya mau. Kalau dari dulu mau kayak gitu, ya ngapain saya ikut hijrah? Karena emang bukan itu yang dicari. Jadi itulah humul itu di situ. Wasfil humul ya tahaqqulahum maqamul ikhlas. Jadi tatkala kita itu ada humul, tidak terkenal tapi terus upload. Ini dilihat. Subscriber 5. Channel dibuat 2012. Upload video udah 3.000. Kitab yang tamat udah wah dari mulai kitab yang paling kecil sampai ya kalau ada. Teruji gak keikhlasannya itu? Teruji gak? Teruji keikhlasannya. Bukan karena pengen ada yang lihat kok. Ini ilmu harus saya sebarkan, harus sampaikan. Ya kalau misalkan subscribernya genep juta, 7 juta atau tiap hari upload, wajar gak? Wajar. Sekali upload 12 juta
Sekali upload 30 juta wajar teman tiap hari gitu. Wajar. Yang nonton banyak jadi terkenal wajar. Teruji gak keikhlasannya? Tidak. Enggak. Tapi suatu waktu ini udah 4.000 ini. Subscriber 5 dari tahun 2012 tuh. Dari tahun 2012 subscriber 5. Tiba-tiba waktunya masyhur datang. Ya, ada kejadian, apalah kejadiannya misalkan. Viral tiba-tiba ada kebakaran. Rumahnya nggak kebakaran. Ya, terjadi kebakaran hebat di kampung anu. Tapi ada yang selamat. Dengan siapa? Dengan Agus. Oh, Pak Agus, pekerjaan sehari apa, Pak? Saya upload. Urusan kampung. Itu oleh Agus, wah nanti viral, dicari di YouTube ternyata banyak, jadi viral. Tetap teruji keikhlasannya. Tetap teruji. Karena niat awalnya mencari. Karena dari awalnya gitu, saya mah kalau nggak terkenal pun besok mau upload. Besok mau upload. Walaupun keras upload aja. Nah itu urusan lah, ada yang like apa enggak gitu. Pamabniu amruhu fil ibtida alal farari minal khalqi wa ikhmalu dzikri. Maka dari awal dia memang udah nggak mau dilihat makhluk, dan dari awal emang dia udah nggak mau terkenal. Wa ada muhubbis syahrati. Ya, dan dari awal memang dia nggak suka kemasyhuran. Hatta idza faniyat awsafuhu wa baqiya bi rabbih kana ma'a maulahu insya'a azharahu wa insya'a satarah. Jadi kalau misalkan nanti kembali kepada Allah, kalau memang dia sudah ikhlas dan Allah menginginkan orang ini untuk masyhur, dia akan masyhur. Dan apabila ini sudah ikhlas tapi Allah ingin tetap menyimpannya, oleh Allah tetap disimpan. Dan ingat, yang tersimpan itu dia lebih bagus daripada yang masyhur. Kenapa? Karena yang tersimpan ini, kita kalau punya perhiasan yang sangat berharga, sama kita dipamer-pamer apa kita disimpan? Disimpan kotan. Takut kehilangan, takut kena debu apalah gitu. Nah, waliullah yang apa ya, biasanya betul-betul kewaliannya, mereka itu nggak masyhur. Dia terkunci, tersimpan, gak ada yang tahu. Tahu-tahu nanti di akhirat, oh mana teh wali. Ya kan, kalau misalkan kita nanti di akhirat lihat kayak Buya Yahya ternyata wali, wajar gak? Wajar, masyhur kan? Ya Buya Yahya, tahu lah kita lah wali misalkan gitu ya, kira-kiranya. Kalau misalkan kayak gitu kan nggak ada kaget kan? Oh, tapi kalau misalkan tiba-tiba abah jadi wali, kan kaget. Wah, abah teh wali. Wah, abah teh wali, cenggoran aja. Kan kaget orang teh, cenah serius gitu. Jadi ada tawadhu. Wa insya Allah qala Abu Abbas qadasallahu sirra, man ahabba az-zuhur fa huwa 'abduz zuhur, wa man ahabba al-khafa fa huwa 'abdul khafa, wa man kana 'abdullah fa sawa'un 'alaihi azharuhu aw akhfa. Makanya kalau benar-benar dia itu hamba Allah, enggak beda di dirinya itu. Jadi ada orang itu dia pengen masyhur, ada yang justru enggak mau masyhur. Jadi saya mah introvert gitulah, nggak mau terkenal, ada. Ya, kalau misalkan dia itu hamba kemasyhuran, ya dia bakalnya pengennya masyhur. Kalau dia itu hamba ketersembunyian, dia pengennya tersembunyi. Tapi kalau hamba Allah, ya mau sama Allah dimasyhurkeunnya mangga, badai ku Allah disembunyikan mangga, gitu, nggak ada masalah. Itu hamba Allah gitu. Jadi hamba Allah itu nggak bisa juga kita bikin, oh semua yang terkenal itu jelek, nggak bisa juga. Ya, karena memang dirinya memang nggak bikin masyhur sendiri, nggak begitu, nggak bikin sensasi kan, nggak cari-cari apa, ya udah berjalan aja kayak gitu. Ya masyhur ya syukur, dicela orang ya nggak apa-apa, ya nanti subscriber cabut, ada kan bodo amat gitu kan, udah terserah lah, pokoknya ya ini ilmunya kayak gini, mau cabut mau enggak ya terserah, mau suka mau enggak ya terserah gitu. Nah inilah ya, udah itu aja satu dulu, hikmah ke-11. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak, Majid? Kalau apa namanya kasam ya, hadis saja kasam gitu. Gimana? Kasam. Kan memang ada liku-liku ya. Kalau kerja itu kadang di bawah, iya. bawahan jadi buruh. Lama-lama bisa agak senang. Syukur-syukur kedepannya jadi pengusaha. Tapi memang proses itu harus dijalani. Lah iya, itu prosesnya harus dijalani. Jadi ya kan kita itu pengennya instan gitu ya. Pengennya instan. Di dalam instan itu memang juga ada caranya. Ada caranya instan itu. Ya kalau misalkan apalagi di Indonesia banyak cara lah gitu, banyak cara nyogok gitu kan bisa, ya kan. Cara blackmail kan. Blackmail itu apa ya? Memeras. Memeras. Kita punya atasan, kita dikuntit atasan anak teh. Kuntit. Wah, kan dia ya loba duit itu pada geus montos.
Blackmail, kita blackmail. Sok jadikan saya ada aja jalan apa? Jalan buat menuju jalan pintas itu orang yang mengusahakannya ada, memang jalannya pun ada. Jangan dicari jalan kayak gitu. Nikmati aja apanya? Prosesnya. Nanti bakal matangnya bagus. Prosesnya berat, pilihan terus istikharah banyak. Nah gitu. Kalau sekiranya misalkan sulit pilihannya, kita bimbang, nah istikharah itu. Gitu. Ada pertanyaan? Udah ya, udah pada ngantuk kayaknya lah. Ya udahlah, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ieu majelis janten kafarat kanu kalepatan orang sadayana, janten wasilah kempelna orang sareng solehin, sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.